Shalom Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih. Kita jumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Elisa Berbude Sunarko, calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pahlawan Magelang. Bapak Ibu umat Tuhan, sadarkah kita bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak bisa lepas dari peran atau apa yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentu ada hal-hal yang terjadi yang sesuai dengan keinginan kita. Ada hal-hal yang terjadi yang menguntungkan kita. Tapi juga ada hal-hal yang dikerjakan orang-orang di sekitar kita justru membawa kita di dalam masalah, justru membawa kita di dalam persoalan, justru merugikan kita. Nah, kalau yang pertama tadi, kita akan sangat bersyukur gitu ya, karena kehadiran orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau apa yang diperbuat orang di sekitar kita, entah itu disengaja atau tidak disengaja, justru membawa kita ke dalam persoalan, atau bagaimana perasaan kita? Bukankah dengan cepat kita akan dikuasai dengan emosi-emosi negatif? Ada kekecewaan, ada kejengkelan, ada amarah, benci, bahkan dendam kepada orang-orang yang menurut kita mencelakakan kehidupan kita. Orang-orang yang menurut kita membawa persoalan di dalam kehidupan kita. Emosi negatif ini Bapak Ibu kalau tidak kita kelola akan menjadi luka batin di dalam diri kita. Dan tentu ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Luka-luka batin ini menjadi semacam bom waktu yang bisa menjadi begitu berbahaya bagi kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ketika ada orang-orang yang sengaja atau tidak disengaja justru membuat kita merasa masuk dalam persoalan. Ketika ada yang dilakukan orang yang justru sepertinya merugikan kita dan membuat kita begitu benci, begitu marah terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa mengolah luka batin itu? Bagaimana kita bisa mengolah pengalaman itu supaya pengalaman yang tidak menyenangkan itu tidak menjadi luka di dalam kehidupan kita? Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yusuf ini seorang yang bisa dibilang mengalami begitu banyak luka di dalam kehidupannya. Dan luka yang dialami Yusuf ini muncul bukan dari orang yang jauh Bapak Ibu, bukan dari tetangga atau kerabat, tapi luka-luka Yusuf ini muncul dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang iri kepada Yusuf dengan sengaja merancangkan rancangan kecelakaan bagi Yusuf. Saudara-saudaranya sengaja membuang Yusuf ke dalam sumur. Ini tidak berhenti sampai di situ. Yusuf yang sudah dibuang ke dalam sumur tadi diambil dan dijual kepada pedagang di Mesir. Dan dari sana hidup Yusuf tidak menjadi lebih baik. Kalau sebelumnya Yusuf adalah anak kesayangan yang hidup dalam kemapanan dan kenyamanan, ini ketika ia dijual sebagai budak di Mesir, Yusuf harus bekerja keras. Bahkan dalam perjalanan itu Yusuf harus mengalami ketika ia masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya Tuhan membalik kehidupan Yusuf yang penuh penderitaan, kehidupan Yusuf yang penuh persoalan tadi menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Lalu kalau kita mau menjadi Yusuf, pasti ada luka batin yang begitu dalam antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf mengalami kepahitan demi kepahitan, persoalan hidup yang begitu rumit. Semua itu terjadi karena apa? Karena tindakan saudara-saudara Yusuf. Maka ketika Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir, dan ada sebuah kondisi yang akhirnya membuat saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir menemui Yusuf tanpa tahu siapa Yusuf sebenarnya. Di sana Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Di sana Yusuf punya kesempatan untuk membalas kebencian dan amarahnya. Tapi Yusuf sama sekali tidak melakukan itu. Yusuf tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya.
Justru ia merawat dan mengasihi saudara-saudaranya. Nah, mari kita baca Kejadian 45 ayatnya yang ke-8. Kejadian 45 ayatnya yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Menarik ya Bapak Ibu. Yusuf tidak lagi fokus pada perasaan terlukanya. Yusuf tidak fokus pada peristiwa yang membuat ia masuk ke dalam penderitaan hidup. Yusuf tidak fokus kepada peristiwa yang mendatangkan masalah di dalam hidupnya. Yusuf mengubah sudut pandangnya. Ia masuk untuk mencari sudut pandang Allah lewat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Yusuf mencoba menemukan makna baru melalui peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun di dalam hidupnya. Dan Yusuf berhasil menemukannya. Bapak Ibu, ketika kita mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan kita, ketika orang-orang di sekitar kita mungkin mengecewakan kita, bahkan kita merasa apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita itu mendatangkan persoalan bagi kita, maka mari kita belajar menjadi seperti Yusuf. Mari kita mengubah sudut pandang kita. Sudut pandang kita menentukan bagaimana kita melihat dan memaknai peristiwa tersebut. Kalau kita fokus hanya pada sudut pandang persoalannya, maka hanya ada emosi negatif yang akan membelenggu kita. Tapi ketika kita mengubah sudut pandang kita untuk mencari apa rencana Allah lewat peristiwa ini, maka Tuhan akan menolong kita untuk mengubah air mata menjadi tawa, untuk mengubah duka cita menjadi tarian penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita mengubah sudut pandang kita. Mari kita memandang untuk mencari kehendak Allah lewat segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengubah sudut pandang kami. Tidak fokus pada peristiwa yang terjadi, namun kami fokus untuk mencari rencana Allah lewat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami ini lemah Tuhan, namun kami percaya dengan pertolongan-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk menemukan makna dari setiap peristiwa. Dan dengan demikian kami mampu mengolah setiap emosi negatif menjadi sesuatu yang positif, karena kami tahu ada rancangan kebaikan Tuhan, bahkan lewat peristiwa yang tidak menyenangkan sekali. Di dalam nama Tuhan kami naikkan doa. Amin.